Oke, selamat datang teman-teman semuanya di konten Ngulik Bahasa. Di konten Ngulik Bahasa kali ini bersama saya Ansarudin, dan kita akan belajar tentang bahasa-bahasa, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa yang ada di daerah Sanggau, yaitu Kabupaten Sanggau, tepatnya Sanggau Kapuas. Sekarang kita akan langsung saja mengulik bahasa Melayu Sanggau ini, seperti apa keunikannya gitu. Karena saya selaku penutur sendiri merasa bahasa Melayu Sanggau ini sangat unik dari segi fonologi, dari segi morfologinya, gitu, dari segi semantiknya. Tentunya akan sangat menarik untuk kita untuk bisa belajar, gitu, bisa belajar bahasa Melayu Sanggau ini untuk menambah wawasan dan hasanah kebahasaan kita, tentunya khusus masyarakat yang ada di Kalimantan Barat dan umumnya masyarakat yang ada di Indonesia. Oke, di sini saya ada mencatat beberapa bahasa yang akan kita tampilkan di atas ya. Bisa kawan-kawan lihat contoh katanya. Sekarang kita akan masuk untuk mengulik bahasa Melayu Sanggau mulai dari kosakata benda. Kita akan berperbandingan bahasa Indonesia seperti ini, bahasa Melayu Sanggau seperti ini. Ini sangat unik kawan-kawan. Nah, kita mulai dari kata pertama, yaitu dalam bahasa Indonesianya itu adalah sepeda. Dan dalam bahasa Sanggau ini unik kawan-kawan. Perbedaannya lumayan signifikan gitu ya. Perubahan hurufnya, fontnya seperti itu ya, sangat unik. Ini bahasa kata pertama ada kata sepeda, yang dalam bahasa Sanggaunya itu penutur Melayu Sanggau mengucapkan sepeda itu dengan kata lereng. Jadi lereng ini adalah bahasa yang biasa dipakai oleh masyarakat di sana untuk menyebut kendaraan sepeda itu tadi. Selanjutnya ada pistol. Dalam bahasa Indonesia pistol, kemudian dalam bahasa Sanggaunya itu artinya bodel. Dalam bahasa Sanggaunya bodel seperti itu. Terus dalam bahasa Indonesia pistol. Selanjutnya itu ada kata benda piring. Piring yang biasa itu kita makan. Itu dalam bahasa Sanggaunya nih disebut piring ini sebagai pinggan. Orang Sanggau biasa menyebutnya pinggan. Yang kedua selanjutnya ada dayung. Dayung ini alat gitu ya untuk kita mengayuh perahu atau sampan gitu ya. Biasa dalam bahasa Indonesia itu disebut dayung gitu ya. Alat untuk mendayung itu dalam bahasa Sanggau disebut pengayuh. Selanjutnya pancing, alat untuk memancing ikan. Dalam bahasa Indonesia itu adalah pancing. Dalam bahasa Sanggaunya itu biasa disebut kail. Ini unik kawan-kawan, kail. Selanjutnya ada kata sapu. Dalam bahasa Sanggaunya sapu ini disebut penopas. Selanjutnya ada talenan yang biasa kita pakai untuk alas mengiris bawang, mengiris apel. Talenan ini dalam bahasa Sanggau disebut sebagai sengkalan. Sengkalan, ada yang disebut sengkalan dan ada yang disebut sengkalan. Tergantung penuturnya ya, dalam lingkungan seperti apa. Tapi sengkalan. Selanjutnya ada pisau. Kata pisau biasa di bahasa Sanggau itu disebut ciken. Terus ada gelang, biasa di tangan kita, dalam bahasa Sanggau itu disebut sebagai golang. Golang. Terus selanjutnya ada kalung. Ada kata benda kalung yang biasa dipakai untuk aksesoris itu ya. Dalam bahasa Sanggau itu disebut sebagai kungkong. Kungkong. Kungkong, kalung disebut sebagai kungkong. Oke. Itu kita bahas dari kata bendanya sedikit saja. Selanjutnya kita masuk ke kosakata yang lain. Sekarang kita masuk ke yang namanya kosakata sifat. Ya, saya sudah merangkum sedikit, ada beberapa
Sifat ini, kosakata sifat ini berkaitan dengan sikap mungkin ya, atau ekspresi kita, ekspresi manusia yang biasa kita lihat lah. Ya. Kita mulai dari kata yang pertama dalam bahasa Indonesia. Baik, baik itu menggambarkan orang yang ya baik gitu ya. Dalam bahasa Sanggaunya ini sikap baik ini biasa disebut dengan antus. Contoh itu saja antus atau sangat baik gitu ya. Saja antus, sangat baik gitu. Selanjutnya ada kata sombong gitu ya. Ini menunjukkan orang-orang yang gimana gitu ya. Terus sombong ini ada sedikit tidak banyak perubahan, tapi dalam penuturannya itu dalam bahasa Sanggau sombong ini biasa disebut somok, somok, somok. Unik gitu ya kawan-kawan ya. Kalau kawan-kawan baru mendengar bahasa Melayu Sanggau, terutama Melayu Sanggau Kapuas, itu unik kawan-kawan. Kita lanjut, terus ada kata sifat pelit gitu ya. Ini pelit ini orang yang kikir lah gitu ya. Terus dalam bahasa Sanggau itu bisa disebut masin gitu ya. Masin, tapi ada juga yang menyebutnya padik gitu ya. Ini yang menggambarkan orang yang dalam bahasa Sanggau itu yang pelit, yang ya. Selanjutnya ada kata sifat rendah. Dalam bahasa Sanggaunya itu disebut biasanya itu one. One itu rendah tadi itu ya. Selanjutnya ada kata kuat. Kata sifat kuat ini dalam bahasa Sanggau, kuat ini biasanya disebut jagor. Jagor. Ya begitulah kawan-kawan. Kuat itu jago gitu. Terus pembohong. Pembohong ini dalam bahasa Sanggau itu pemula. Nah, selanjutnya ada pemalu, sifat pemalu. Dalam bahasa Sanggau itu biasanya disebut sebagai penyupat. Oke, itu tadi yang sudah saya rangkum kata-kata sifatnya. Selanjutnya kita masuk ke kata. Sekarang kita akan bahas yaitu kata kosakata kerja atau sesuatu yang dilakukan, aktivitas gitu ya, aktivitas yang biasa dilakukan hari-hari. Ini sudah saya rangkum, nanti kita akan buat contoh kalimatnya ya kawan-kawan. Kita mulai dari kata memangkas gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ayah sedang memangkas dahan ataupun ranting pohon di depan rumah. Kalau dalam bahasa Sanggaunya ini memangkas ini disebutnya menotak gitu ya. Ada juga bahasa yang lain sebenarnya, tapi menurut saya itu kurang familiar. Jadi saya ambil bahasa menotak ini karena sering banyak dipakai. Contoh kalimat menotak ini mungkin kita ubah kata-katanya saja gitu ya. Apa di hadap rumah Agi menotak pohon kayu. Memotong, itu artinya bapak sedang memangkas dahan kayu seperti itu. Selanjutnya menggergaji. Kosakata kerja itu menggergaji. Dalam bahasa Sanggaunya itu biasa dituturkan menggergaji ini dengan mengesek. Mengesek itu ya itulah menggergaji tadi. Selanjutnya ada kata mengunyah. Mengunyah ini kalau kita mengunyah makanan, mengunyah kue ataupun lauk, pauk, buah gitu ya. Dalam bahasa Sanggau ini disebutnya ngompak. Ngompak. Lagi ngompak buah semangka, lagi ngompak keripik ubi, ya, itu bisa ya. Terus ada kata kerja membakar. Membakar ini dalam bahasa Melayunya biasanya disebut nyucul ya. Nyucul ini juga merupakan aktivitas gitu ya, salah satu aktivitas bukan hari-hari ya, tapi aktivitas petani dalam membuka lahan itu biasa disebut menyucul, membakar itu tadi. Selanjutnya bersembunyi. Bersembunyi di bahasa Sanggaunya itu dituturkan betapok ya, betapok gitu ya. Selanjutnya kata berdandan ya, atau bermake up apa itu teh.
dalam bahasa Sanggaunya itu dituturkan belaga. Belaga itu mempercantik diri. Berdandan, belaga. Bahasa Indonesia berdandan, bahasa Melayu Sanggaunya belaga. Selanjutnya bertamu. Kata kerja ini adalah menunjukkan bahwa kegiatan kita sedang bertamu di tempat orang. Bertamu ini biasa dalam bahasa Sanggau disebut begurau. Begurau itu ya bertamu. Selanjutnya ada kata kosakata kerja memarahi. Memarahi ini dalam bahasa Sanggau disebut becutang. Bahkan dalam tradisi Sanggau, tradisi Melayu Sanggau, becutang ini adalah satu hal yang lumrah gitu ya. Kalau dilakukan oleh orang tua kepada anaknya gitu, atau ibu kepada anaknya. Seperti halnya di Pontianak itu ada istilah merepek gitu ya. Dalam bahasa Sanggau itu disebut becutang gitu ya. Dalam bahasa Indonesianya itu bakunya itu disebut memarahi. Terus ada kata kerja jalan-jalan. Dalam bahasa Sanggau itu disebut begoyang. Selanjutnya ada kata kerja memukul. Memukul beduk, memukul meja, memukul dinding, memukul apalah itu. Dalam bahasa Sanggaunya itu memukul ini, aktivitas memukul ini disebut pangkong. Memangkong boleh juga, pangkong boleh juga gitu ya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir kawan-kawan. Gitu. Jadi kita akan kulik kosakata keterangan. Gitu ya. Kosakata keterangan. Jadi kosakata ini menunjukkan waktu, keterangan tempat, keterangan suasana atau suatu keadaan gitu ya. Jadi sudah saya rangkum ada beberapa. Yang pertama itu kosakata keterangan sebenarnya. Dalam bahasa Sanggau sebenarnya ini biasa dituturkan dengan sebonarah. Sebenarnya, sebonarah. Nah, seperti itu kawan-kawan. Selanjutnya ada kata keterangan lagi. Lagi ini untuk menunjukkan keterangan mengulang sesuatu. Ya. Lagi ini dalam bahasa Sanggau dituturkan sebagai agi. Terus kosakata yang ketiga ada bersama. Menunjukkan keadaan tidak sendiri bersama ini, bisa berdua, bertiga, berempat gitu ya. Dalam bahasa Sanggau bersama ini biasa disebut sekota ya. Contohnya mungkin si Rizky berjalan sekota ke rumahnya Yuni ya. Si Ansor gitu ya turun mandi sekota ke Sungai Kapuas. Ini bisa juga. Selanjutnya bagaimana? Kosakata bagaimana. Dalam bahasa Sanggau bagaimana ini dituturkan dengan kata koti. Koti. Sekali lagi kalau unik ya bahasa Sanggau. Bagaimana koti. Tapi inilah sangat beragam bahasanya, makanya kita ulik satu-satu. Selanjutnya kata keterangan sekarang. Dalam bahasa Sanggau sekarang ini biasa dituturkan dengan untuk menunjukkan keterangan sekarang itu tuam. Tuam. Sekarang lah. Tuam. Sekarang. Tuam. Selanjutnya ada kata keterangan di sini. Di sini. Dalam bahasa Sanggau di sini ini disebut di situ. Di situ. Selanjutnya ada kata kembali. Kembali ini dalam bahasa Sanggau disebutnya berbalik. Terus ada kata keterangan di mana. Kata keterangan di mana dalam bahasa Sanggau di mana ini dituturkan dengan donai atau dinai. Tapi biasanya dipakai itu dinai. Selanjutnya kata sering. Sering ini dalam bahasa Sanggau bisa dituturkan dengan mala. Mala.
Selanjutnya ada kosakata ke depan. Ke depan. Dalam bahasa Sanggau ke depan ini biasa dituturkan dengan keadap. Keadap. Adap itu depan. Berhadap-hadapan. Ya, itu keadap maksudnya. Depan itu keadap gitu ya. Nah, jadi itu kosakata kerja yang sudah saya rangkum. Juga tadi kita bahas ada kosakata kerja, keterangan, selanjutnya kosakata sifat, kosakata benda. Jadi ada 4 yang kita bahas dan saya kasih contoh perbandingan bahasa Indonesia dan bahasa Sanggaunya. Itu ada masing-masing. Nah, itu tadi sedikit kita mengulik bahasa Melayu Sanggau gitu ya. Informasi sedikit bagi kawan-kawan semuanya bahwasannya bahasa Melayu Sanggau ini di dalam teritorialnya, dalam geografisnya ada sekitar 400.000 sampai 600.000 penutur yang menuturkan bahasa Melayu Sanggau ini gitu. Walaupun tidak tercatat itu ya secara resmi baik itu di Balai Bahasa ataupun di mana gitu kan, cuma di Wikipedia saya baca itu penutur bahasa Sanggau, bahasa Melayu Sanggau terutama itu ada sekitar 400.000 sampai 600.000 penutur, mulai dari yang tua, dewasa, muda, anak-anak gitu ya, dan sekitar 400.000. Dan kemudian tentunya bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, terutama di Kalimantan Barat, memiliki keunikan-keunikannya tersendiri, termasuk bahasa Sanggau ini. Mulai dari sisi fonologisnya, sisi morfologisnya, sisi semantik gitu ya, serta sisi sintaksisnya juga memiliki ciri khas gitu. Sehingga dalam proses kita memahami salah satu bahasa, terutama bagi mahasiswa bahasa Indonesia, penting untuk kita melihat dasar-dasar kosakata yang biasa digunakan oleh penutur bahasa itu gitu. Jadi kemudian video ini juga sebagai gambaran bahwasannya bahasa Sanggau sedikit saya gambarkan tadi, mulai dari kosakata kerja, kosakata keterangan, kosakata benda, terus kosakata sifat gitu kan, mungkin akan sedikit menggambarkan bagaimana bahasa Sanggau itu. Nah, saya akan kasih contoh nih gitu ya, kalimat dengan berbahasa Sanggau gitu ya. Kalimat yang pertama kawan-kawan, aku tuh nak pergi ke warung, diri ada nitip jok nak mau di segala kue, segala kopi gula. Kalau nitip kolak kita yang mulia. Nah, itu unik ya. Kalau saya pribadi sebagai penutur asli yang biasa juga berbahasa Melayu Sanggau di kehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan keluarga, dengan teman gitu ya, untuk menuturkan bahasa Sanggau itu asik gitu ya, sangat akrab rasanya gitu ketika kita menuturkan bahasa asli kita dengan teman sepergaulan. Tadi informasi arti yang arti di bahasa Indonesianya, kalimat yang saya sampaikan tadi itu artinya saya mau pergi ke warung ya. Kamu atau siapa gitu ya, yang diajak bicara itu mau menitip enggak untuk beli sesuatu, beli kue, beli kopi atau apa gitu. Itu unik gitu ya, bahasa Sanggau itu tadi. Kemudian ada kata kita biasa memanggil orang gitu ya, anggaplah ada seseorang yang sedang berjalan, kita panggil dengan bahasa Sanggau, diri nak kau nanya. Itu bahasa yang sering gitu kita bertegur sapa dengan teman, sanak, saudara yang kita lihat sedang berjalan gitu, atau melakukan hal sesuatu atau hendak kemana gitu ya. Dalam bahasa Sanggau bisa kita negurnya itu, diri nak kau nanya, diri nak kau nanya gitu. Artinya saudara
kamu atau siapa namanya gitu. Mau kemana? Nah, aku nanya mau kemana tuh. Jadi itu sedikit yang bisa kita bahas di konten ngulik bahasa, terutama ngulik bahasa Melayu Sanggau. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Tentunya support terus konten ngulik bahasa ini biar kita bahas bahasa-bahasa yang lainnya yang ada di Kalimantan Barat terutama dan yang ada di Indonesia. Kemudian jika itu ada waktu ya, karena bahasa ini banyak ya kawan-kawan. Di Kalbar saja sudah hampir ratusan jenis bahasa. Jadi sekian cukup untuk konten ngulik bahasa kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton.